Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas izinnya kita dapat berkumpul dalam technical meeting Lomba Menggambar Budaya Semarangan pada Culture Festival 2023, Selasa 23 Oktober 2023 dalam keadaan sehat. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 42 Semarang, Bapak Joko Santoso, SPD MA. Yang saya hormati Panitia pada Kultur Festival 2023. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping Lomba Menggambar Budaya Semarangan, serta peserta Lomba Menggambar Budaya Semarangan yang kami banggakan. Acara saya lanjutkan ke sambutan. Yang pertama adalah sambutan Kepala SMP Negeri 42 Semarang kepada Bapak Joko Santoso, SPD MA. Kami silakan. Terima kasih untuk waktunya, Bu Yulia. Saya akan coba sampaikan sambutan di acara technical meeting ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak Joko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pendamping temu teknik lomba melukis budaya Semarangan, ya, melukis budaya Semarangan dalam rangka pada Culture Festival. Yang terhormat panitia serta anak-anak peserta lomba gambar budaya Semarangan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya kita bisa menyelenggarakan dan bisa mengikuti acara temu teknik ini. Tentunya acara ini dinanti-nantikan untuk peserta dan bagi panitia juga berharap temu teknik ini bisa menjadi satu tahap untuk bisa menyampaikan sistem perlombaan nanti yang akan diselenggarakan. Bapak Ibu serta peserta lomba yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa pada Culture Festival itu merupakan salah satu event yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 42 Semarang ini yang perdana tahun 2023, mempunyai tujuan yang pertama merupakan ajang promosi untuk SMP 42 Semarang, sehingga SMP 42 Semarang bisa lebih dikenal dengan segala macam kelebihannya. Yang kedua, tentunya tujuan dari lomba ini adalah merupakan suatu apresiasi terhadap Kota Semarang, di mana Kota Semarang itu memiliki bangunan-bangunan yang sangat indah untuk diabadikan, juga budaya-budaya yang harus kita apresiasi, kita kenal, sehingga dengan menggambar dengan tema budaya Semarang ini berharap ya kita mengangkat kearifan lokal budaya Semarang yang sangat kita banggakan ini dan kita abadikan melalui lomba menggambar. Tentunya harapan dari panitia ajang ini menjadi ajang tahunan, di mana ajang ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan yang pasti menghasilkan suatu kejuaraan yang bisa mensupport anak-anak SD nanti untuk masuk ke sekolah SMP negeri. Karena ini didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan di lomba ini nanti ada dua kategori ya, putra dan putri dipisah, dengan harapan akan menambah jumlah pemenang lomba. Dan di acara temu teknik ini, monggo nanti tim panitia dan para peserta serta pendamping untuk bisa mengkomunikasikan sehingga menghasilkan satu kesepakatan untuk sebagai dasar pertimbangan penyelenggaraan lomba ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, juga support sistemnya dari
mama papa ya, bapak ibu pendamping, serta tak lupa untuk peserta yang Pak Joko banggakan. Saya tunggu nanti pada tanggal 28, semoga kegiatan bisa meriah, berjalan lancar, dan bikin bahagia kita semua. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya, dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Assalamualaikum Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Joko sambutannya. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada Ibu Zumala Rizky Masyuroh, SPD MPD. Kami silakan. Benar ya, terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu pendamping yang terhormat, Kepala SMP Negeri 42 Semarang, Bapak Joko Santoso, SPD Eng, yang saya hormati, seluruh panitia Spada Culture Festival 2023, dan yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu pendamping lomba menggambar budaya Semarangan. Tadi sudah tak tangani ya. Oh iya. Pada siang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita bisa berjumpa walaupun tidak dengan tatap muka langsung di Bapak Ibu, dalam acara technical meeting lomba menggambar budaya Semarangan yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2023. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan rasa terima kasih karena antusias yang luar biasa dari sekolah dasar dan negeri maupun swasta yang sudah mendaftar di acara kami. Nanti saya akan menyebutkan berapa yang sudah mendaftar. Yang terpenting, yang perlu saya garis besari, bahwa lomba ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama pastinya melestarikan kebudayaan Kota Semarang, supaya anak SD ini juga sudah mengenal budaya Semarangan, mencintai budaya Semarangan sejak dini. Dan yang kedua pastinya mempromosikan SMP Negeri 42 Semarang yang masih berusia 8 tahun. Terkadang itu belum banyak yang tahu di mana lokasinya. Maka dari itu kami mengadakan lomba ini. Nah, lomba ini didukung oleh pastinya Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Jadi nanti putra-putri yang akan menjadi juara nantinya hadiahnya atau maaf sertifikatnya itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sehingga sertifikatnya itu akan berlaku untuk mendaftar di tingkat SMP. Ya, itu mengapa alasannya lomba ini diadakan untuk kelas 4, 5, 6, karena sertifikat itu kan bergunanya selama 3 tahun, maksudnya masanya hanya 3 tahun, maka lomba ini hanya dilakukan untuk kelas 4, 5, dan 6. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya saya akan membacakan jumlah peserta sampai siang hari ini, yaitu ada 143 peserta. Apa perlu saya bacakan dari masing-masing sekolah sudah mendaftar berapa nggih, biar saling cross check seperti itu. Bu, Pripun Bapak Ibu, apakah Iya, Bu. perlu dibacakan? Perlu nggih? Nggih, Bu. Oh ya, boleh. Ya, Ibu. biar pada tahu. Nggih, izin membacakan. Seperti kemarin Bapak Ibu, waktu technical meeting menggambar, itu pada akhirnya pendaftaran untuk lomba menggambar itu disepakati berakhir
pada hari technical meeting tetapi pukul 23.59. Nah, sebelum saya bacakan pendaftarnya, ini kita sepakati dulu apakah setelah TM ini, pokoknya ini TM ini sebenarnya sudah berakhir nih, pendaftarannya sudah berakhir. Tapi yang perlu kita sepakati, apakah setelah TM langsung kita tutup, apakah nanti sampai pukul 23.59 seperti itu. Sampai pukul 3.20. Sampai Ya, pukul 23, Bu. Oh, Tambah nggih. lagi boleh? Tambah Boleh. lagi soalnya Oh, nggih. mau ada paham. tambahan lagi. Ya, Banyak nggih. tambahan nih. Nggih. Eh, Usul, baik. usul. Dalam. Yang tambahan langsung WA saja, jangan di link. Biar tidak tertumpuk. Ya, harusnya kemarin orang pas kemarin ketemu kan tanggal 20. Monggo Nggih. dilanjut, Bu Sum. Ya, jadi apa namanya? Kita sepakati nggih, berarti lomba menggambar kita sepakati untuk ditutup pukul 23 saja nggih, 23.00. 23.00. Nggih, 23.00. Seperti itu. Nah, ini saya bacakan dulu masing-masing sekolah. Yang pertama Al-Azam 2 peserta, SD Bulusan 5 peserta, SD Gebang Sari 1 peserta, SD Jomblang 1 peserta, SD Kalibanteng Kidul 01 1 peserta, SD Karanganyar 01 1 peserta, SD N Karangroto 1 1 peserta, SD Kuningan 01 1 peserta, SDN Lamper Kidul 2 2 peserta, SD Marsudirini BSD Semarang 1 peserta, SD Negeri Srondol Wetan 6 1 peserta, SD Negeri Jati Ngaleh 1 13 peserta, SD Negeri Pedurungan Tengah 01 1 peserta, SD Negeri Sendang Mulyo 3 4 peserta, SD Negeri Tambak Aji 3 1 peserta, SD Negeri Tlogosari Wetan 2 1 peserta, SD Ngadirgo 3 1 peserta, SDN Pedurungan Kidul 2 10 peserta, SDN Pedurungan Kidul 5 1 peserta, SDN Pedurungan Lor 2 1 peserta, SDN Pedurungan Tengah 02 2 peserta, SDN Pendrikan Lor 1 1 peserta, SDN Peterongan 1 peserta, SD Petra 1 peserta, SDN Pelamongan Sari 1 2 peserta, SDN Pelamongan Sari 2 1 peserta, SDN Peleburan 01 2 peserta, SDN Peleburan 04 1 peserta, SDN Sampangan 02 1 peserta, SDN Sawah Besar 01 2 peserta, SD Semesta 5 peserta, SD Sendang Mulyo 01 2 peserta, SD Sendang Mulyo 3 2 peserta, SD Sendang Mulyo 4 9 peserta, SD Srondol Kulon 1 1 peserta, SD Srondol Wetan 4 1 peserta, SD Tambak Aji 4 1 peserta, SD Tambangan 2 1 peserta, SD Tandang 01 5 peserta, SD Tandang 3 2 peserta, SD Tlogosari Kulon 4 1 peserta, SD Tlogosari Kulon 6 1 peserta, SD Tugurejo 01 1 peserta, SD Tunas Harapan 2 peserta, SD Wono Tinggal 2 peserta, SD Supriyadi 1 peserta, MI Darul Ulum Ngalian 3 peserta, MI Futuhiyah Palebon 1 peserta, SD Genuk Sari 4 peserta, SD Muhammadiyah 8 16 peserta, SD Sambiroto 3 9 peserta, SD Sambiroto 2 5 peserta, Sendang Mulyo 2 1 peserta,
SD Kalibanteng 1 peserta, SD Petra 1 peserta, SD Palebon 1 peserta. Jadi jumlahnya ada 143 peserta, Bapak Ibu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kemarin itu ini antara memang juaranya nanti ada juara putra dan juara putri, namun memang ternyata yang masuk itu lebih banyak peserta putri, seperti itu. Aduh. Wonten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang sampai hari ini sudah ada 143. Monggo yang ingin menambahkan boleh sampai pukul 23.00. Nah, setelah ini akan disampaikan oleh koordinator lomba menggambar tata tekniknya seperti apa nanti oleh koordinator kami yaitu Bu Agus. Nanti akan disampaikan teknisnya, baru nanti akan ada tanya jawab seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semangat, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zumala. Tadi ada pertanyaan di chat, dijawabnya nanti nggih. Jumlah putra dan putrinya itu berapa? Yang pasti lebih banyak yang putri kalau sekarang. Kita lanjutkan ke pemaparan dari lomba menggambar budaya Semarang sendiri. Kepada Ibu Aguswati SPD, kami silakan. Zumala. Ini nggak ada kameranya ternyata. Saya sambil share screen ya Bapak Ibu. Oh iya. Ada, oke. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bapak Ibu pendamping lomba menggambar yang kami hormati, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita bisa bertemu dalam acara temu teknik lomba menggambar budaya Semarangan yang diadakan oleh SMP Negeri 42 Semarang. Tujuan dari lomba menggambar budaya Semarangan ini perlu saya aturkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa tujuannya yang pertama yaitu memberikan wadah kepada para peserta didik untuk mengenal dan mengembangkan kreativitas seni di bidang seni rupa. 2. Mengembangkan imajinasi, kepercayaan diri, dan kepribadian peserta didik secara optimal melalui seni rupa. 3. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai budaya melalui seni rupa. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian dan kepekaan peserta didik terhadap lingkungan alam, sosial, dan tradisi keseharian di sekitar mereka. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan rasa cinta budaya lokal, yaitu budaya Semarang. Untuk pelaksanaan lomba, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, lomba akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, yang nanti akan dimulai dari pukul 8 sampai dengan selesai,
Tempatnya yaitu di SMP Negeri 42 Semarang. Untuk materi lomba, ya, perlu saya ingatkan lagi, peserta menggambar dengan tema budaya Semarangan. 2, media kertas A3 yang nantinya kertas akan disediakan oleh panitia. Oke. Sedangkan untuk alat tulis dan pewarna, ya, alat tulis dan perlengkapannya, peserta wajib membawa sendiri. Di mana di sini sesuai dengan materi ketentuannya, yaitu untuk pewarnanya menggunakan pewarna kering. Jadi Bapak Ibu tahu jenis pewarna kering itu apa saja? Di antaranya yaitu seperti pensil warna, krayon, kemudian ada pastel, spidol, dan lain sebagainya. Keempat, peserta menyediakan meja. Ya, peserta menyediakan meja di ruang lomba. Kemudian untuk alas apabila peserta membutuhkan diharap membawa sendiri. Kemudian berikutnya yang keenam, peserta tidak diperkenankan membawa contoh gambar dalam bentuk apapun. Ya, karena ini lomba, maka peserta tidak diperkenankan membawa gambar dalam bentuk apapun. 7. Waktu menggambar maksimal 4 jam. Kemudian, untuk kriteria penilaian, yang pertama yaitu kesesuaian tema, karena temanya sudah ditentukan, yaitu budaya Semarangan. 2, yaitu kreativitas. 3, komposisi. Dan yang keempat yaitu kerapian gambar. Kemudian di sini perlu saya jelaskan untuk aturan, ya. Ada aturan sebelum lomba dan aturan pelaksanaan lomba. Untuk aturan sebelum lomba, peserta wajib daftar ulang dan menyerahkan berkas pendaftaran seperti yang tertera, ya, seperti yang tertera pada Juklak. Jadi berkas pendaftaran yang wajib dikumpulkan yaitu formulir pendaftaran dan surat keterangan peserta didik yang ditandatangani kepala sekolah dan stempel sekolah. Dan itu berkas pendaftaran nanti dimasukkan dalam snel hajar warna kuning. 2, peserta mengikuti upacara pembukaan. Mengingat tempat dan jumlah peserta yang sangat banyak, nanti untuk upacara pembukaan, nanti dari peserta lomba menggambar, nanti akan diwakili 1 ruang peserta putri dan 1 ruang peserta putra. Untuk peserta yang lain setelah daftar ulang, bisa langsung menempatkan diri di ruangan masing-masing. 2, aturan pelaksanaan lomba. 1, peserta mulai menggambar setelah ada tanda mulai dibunyikan dengan durasi waktu maksimal 4 jam. 2, peserta menggambar dengan posisi kertas landscape dan garis tepi 2 cm. 3, peserta menggambar sesuai imajinasi dan kreativitas sendiri dan tidak boleh membawa contoh dalam bentuk apapun, seperti yang sudah dijelaskan di depan. Yang keempat, peserta wajib membawa peralatan gambar sendiri
Jadi usahakan setiap peserta membawa peralatan sendiri-sendiri dan tidak saling meminjam, ya, walaupun itu satu sekolah, ya. Mengingat apa? Yang namanya lomba itu kelihatannya waktunya banyak, tetapi kalau dijalankan itu kelihatannya waktunya sangat singkat. Yang kelima, peserta yang datang terlambat tetap mengikuti lomba dengan tanpa ada perpanjangan waktu. Sekali lagi, peserta yang datang terlambat tetap mengikuti lomba dengan tanpa ada perpanjangan waktu. Ya, ini dimaksudkan oleh panitia bagi peserta yang jaraknya terlalu jauh, ya, dari sekolah sampai ke SMP 42 dan seandainya ada kendala di jalan, maka masih diberi kesempatan. Hanya saja dari panitia tidak memberikan perpanjangan waktu. Yang keenam, selama menggambar, pendamping tidak diperbolehkan mendekati peserta. Ketujuh, hasil karya gambar peserta menjadi hak milik panitia. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya. Jadi hasil gambar anak sekian banyaknya itu, ya, nanti tidak dibawa pulang, tetapi itu menjadi hak milik panitia, ya, baik itu yang nantinya mendapatkan nominasi atau yang tidak. Begitu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Iya, bisa mengacungkan tangan. Mohon izin bertanya, Bu, untuk yang garis tepi tadi berapa, Bu? Iya, untuk garis tepi Bapak, ini saya jelaskan, jadi pelaksanaan lomba, peserta menggambar dengan posisi kertas landscape dan garis tepi 2 cm. Nah, di sini Bapak Nun Sewu, di sini aturannya landscape. Ini kami harapkan karena di sini temanya adalah budaya Semarangan, ya. Budaya Semarangan itu banyak, luas, ya. Ini akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan kreativitas semaksimal mungkin, sehingga dengan posisi kertas landscape itu akan bisa menampung kreativitas anak lebih banyak dibandingkan posisi kertas potret. Kemudian untuk garis tepi, ini tujuannya biar lebih rapi, garis tepinya 2 cm. Sehingga nanti anak-anak juga harus membawa penggaris, ya, begitu. Begitu Bapak? Sudah jelas? Siap, Bu. Nggih, Pak Soleh, matur nuwun Pak Soleh. Apa itu garis tepinya, apa itu wajib, Bu? Bu, Ya. untuk garis tepinya apa itu wajib? Di sini Ibu, garis tepi itu kami masukkan supaya apa? Supaya itu lebih rapi. Supaya lebih rapi. Jadi anak pun juga kita ajari. Jadi kalau membuat karya itu usahakan karya itu rapi, gitu. Yeah. Ada pertanyaan lagi? Yeah. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Hasil TM ini nanti minta tolong di-share di grup, Bu. Oh, hasil TM. Oh, nggih. Nggih, Pak, nggih. Hasil TM terutama yang aturan lomba ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, yang aturan lomba. Nggih, Pak. Nanti akan kami share di grup biar Bapak Ibu juga tidak lupa, nggih. Bu, tadi yang pesertanya mohon di-share juga Bu di grup
nama peserta dari sekolah mana seperti itu Bu di grup. Jadi mungkin ada kesalahan tulis dari kami, jadi kami bisa perbaiki begitu Bu. Ya, gitu. Ya Ibu, nanti saya sampaikan kepada panitia ya. Karena untuk peserta lomba itu yang tahu ya, yang tahu itu ya panitia ya. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Jumala. Ya, Bu Jumala. Ini sesuai dengan permintaan dari pendamping agar nama-nama peserta dan sekolahnya ya. Nama peserta dan sekolahnya ya. Data nama peserta itu di-share di grup. Barangkali ada kesalahan sehingga nanti bisa merevisi. Atau begini Ibu, nanti ketika peserta datang, itu kan peserta kan harus ini ya, harus daftar ulang. Ya, pada saat itu mungkin Ibu Bapak bisa mengecek apakah nama dari anak-anaknya itu sudah betul apa belum dan sekolahnya sudah betul apa belum. Nanti bisa pada saat itu juga Bapak Ibu bisa mengecek. Karena saya bayar per jam. Dan saya Ibu? bayar kan. Ada nggak manfaat? Ada. Ya, Ibu. Dan saya kurang bertanya, Bu. Ye. Itu kan di Juknisnya jam 8 ya acaranya. Sedangkan Ya, tadi Ibu menyampaikan ada upacara pembukaan atau mungkin upacara tanggal 28 Oktober itu kan juga hari besar ya, besar nasional. Nah, itu anak-anak itu hadir di tempat jam 8 atau jam berapa aja Bapak Ibu biar orang tua yang mengantar itu bisa persiapan lebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih atas ini. Pakaiannya bagaimana Bu? Apa harus merah putih atau bebas? Nah, saya jawab dulu ya Bu, yang ini ya, yang kedatangan anak ya. Untuk kedatangan anak, ya, insya Allah kami jam 7 sudah siap di sekolah Bu. Jadi untuk daftar ulang, ya, kami sudah siap mulai jam 7. Karena nanti harus ada upacara pembukaan. Sedangkan di situ nanti yang ikut upacara pembukaan tidak hanya dari seni rupa saja, tetapi juga dari seni tari. Oke. Maka dari itu nanti teknisnya setelah upacara pembukaan nanti dari panitia akan memberikan tanda ya, akan memberikan tanda kepada peserta gambar bahwa gambar bisa mulai dilaksanakan. Ya, setelah itu baru melaksanakan lomba menari seperti itu. Kemudian untuk seragamnya, karena hari Sabtu itu kan hari ini ya, kalau di SMP 42 hari Sabtu itu bukan hari efektif. Ya. Nah, monggo enaknya bagaimana? Saya juga minta kesepakatan Bapak Ibu apakah memakai seragam dari sekolahnya masing-masing, Seragam sekolah atau memakai bebas. Seragam sekolah aja, Bu. Oh, iya. Ya. Bebas saja, Bu, seragam bajunya. Mohon izin, Ibu. Mohon izin, Bu Agus. Ini Pak Ardi, Bu. Oh, Pak Ardi. Iya. Monggo Pak Ardi. Monggo Pak Ardi. Bentar, ya. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyelang ya. Untuk seragam sekolah, untuk seragam pada saat hari H itu besok menggunakan seragam sekolah Bapak Ibu semua ya. Sesuai dengan mau merah putih atau mau batik, mengingat besok mohon izin yang rawuh yang membuka itu langsung Bapak Kepala Dinas. Jadi diharapkan karena ini mencirikan kegiatan anak sekolah, maka menggunakan seragam sekolah. Kemudian kenapa setengah 8 dan di sekolah mungkin ada peringatan Hari Sumpah Pemuda, mohon bisa diberikan surat tugas dari sekolah masing-masing bahwa anak tersebut mengikuti kegiatan di SMP 42. Kemudian terkait juga ini kegiatan di sini pun dalam rangka juga dikaitkan dengan kegiatan Sumpah Pemuda, sehingga dengan secara tidak langsung anak putra putri yang didelegasikan untuk mengikuti lomba tari ataupun lomba menggambar itu sudah memperingati Sumpah Pemuda tetapi dengan kegiatan
di SMP Negeri 42 Semarang. Tanpa mengurangi esensinya, ngaten Bapak Ibu nggih. Nggih, matur suwun nggih. Gitu, monggo Bu Agus dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, 2 cm wabarakatuh. apakah tidak terlalu besar? Enggak, kalau naik 2 cm itu enggak. 1,5 cm itu kecil. Begitu nggih Bapak Ibu nggih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi, nggih. Alangkah baiknya ya menggunakan seragam dari sekolah masing-masing dan sekaligus itu merupakan identitas dari sekolah. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Apa sudah jelas? Ukuran kertas, Bu. Tadi A3 Ukuran atau kertas. A4, Bu? Oke. Ukuran kertas A3. Kertas sudah disediakan dari panitia, Bapak. Itu kalau ukuran A3 garis tepi 2 cm apakah enggak terlalu besar, Bu? A3 itu agak lebar, Pak, A3 itu agak lebar. Kalau itu hanya hanya 1,5 cm, itu kecil. Oke. Siap, Bu. Siap. Ya. Itu sudah biasa. Jadi kalau maaf ya, kalau ujian pun kami juga ini kalau membutuhkan kertas ya kertas A3. Ada pertanyaan lagi? Di sini untuk bingkai apakah kondisi bersih atau boleh dibuat kreasi seperti bingkai? Ukuran garis tepi 2 cm membatasi anak berkreasi. Ada pertanyaan tentang bingkai ya. Bapak Ibu, maaf. Jadi di sini yang ditekankan adalah gambarnya, hasil gambarnya. Jadi seandainya ada yang menggunakan bingkai, ya, bingkai tidak termasuk dalam penilaian. Sekali lagi, bingkai tidak termasuk dalam penilaian. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan bingkai, monggo dipersilahkan. Monggo, ada pertanyaan lagi? Ibu mohon izin bertanya, Nje. Ya. Itu kan ngapunten waktunya 24 jam, Nje. Anak-anak diperkenankan minum, makan, snack gitu. Boleh mboten, Nje? Kalau menurut saya boleh, Bu. Jadi seandainya, karena durasi waktu segitu, 4 jam, itu mungkin anak di dalam kelasnya, di dalam kelas itu juga mungkin ngelak ya, mungkin haus atau bagaimana. Seandainya sebelum masuk, ya, ketika masuk ruangan, ini pembimbing memberikan bekal snack sama minum boleh, asal tidak mengganggu jalannya lomba. Jadi jangan sampai, jadi anak diwanti-wanti jangan sampai, maaf, nanti airnya sampai tumpah ke gambarnya, sehingga nanti akan menggagalkan lomba tersebut. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ruangannya itu nanti di aula apa di kelas, Bu? Karena kalau di aula kan kita butuh alas ya. Kita bawa alas sendiri atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Untuk ruangan, nanti rencana lomba gambar nanti di ruang kelas di lantai 2 dan lantai 3. Jadi seandainya lantai 2 itu tidak muat, maka anak ada ruang juga di lantai 3. Itu ruang kelas, jadi menggunakan meja kelas. Satu ruangan, nanti pesertanya 17. Jadi ini tujuannya biar apa ya? Biar anak itu dengan peserta satu ruangan yang 17 itu biar anak itu juga ada ruang yang agak longgar seperti itu. Untuk nanti Bapak Ibu bawa meja ya, Bu ya? tidak perlu bawa meja Bapak Ibu.
Namun seandainya anak-anak ada yang membutuhkan alas, ya, karena mungkin kebiasaannya harus pakai alas, monggo dipersilahkan tetapi membawa sendiri. Dan nanti insya Allah untuk tempatnya antara ruang putri dengan ruang putra dibedakan. Jadi putri khusus putri, putra berkumpul dengan putra, begitu. Untuk meja ukurannya Bu, yang panjang atau yang cuma Pendek-pendek 60 kali 60 itu Bu? Mejanya kebetulan meja kami itu mejanya 1 meter ya Bu ya. Iya. Jadi meja kami itu per Meja anak Pak. potongan. Iya, meja potongan per anak. Jadi Tetapi 60, kan 60, iya. Tapi kan di sekitar sini 60 kan kali 50 ya, ya. ya mejanya ini kan ini satu apa ya? Satu deret ya, satu deret itu ada 2 meja gitu. Jadi misalnya seperti ini, saya satu meja, sebelahnya ada meja lagi seperti itu. Jadi seandainya putra panjenengan membawa alat yang banyak, ya, bisa ditaruh di meja sebelahnya. Oke, siap Bu. Yang kami tanyakan itu karena kan Oke. anak-anak biasanya kami di sebelahnya kami sediakan meja untuk naruh-naruh perlengkapan. Iya, Berarti iya. kan intinya ini satu untuk gambar, satunya sendiri, satu Iya, meja iya. yang lagi untuk perlengkapan gitu ya Bu Iya, ya. nggih, Berarti betul tidak perlu bawa Bapak. meja. Siap, Nggih, terima kasih betul. Bu. Nggih, nggih, nggih. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Bu Mila, Bu Nisa? Untuk tadi yang dokumen apa ya Bu yang dimasukin ke keranjang kuning itu? Keranjang kuning. Harus apa Bu? Header kuning Bu. Kopi Pak ya Bu. Nggih. Dokumen yang dimasukkan itu dokumen pendaftaran Ibu. Ya. Formulir. Formulir dan surat tugas berarti ya? Iya, formulir dan surat keterangan dari kepala sekolah yang ditandatangani kepala sekolah dan stempel sekolah. Formulir pendaftaran. Oke. Formulir pendaftaran dan Apa surat enggak besok keterangan. dibawa sekalian pas pendaftaran? Iya, iya, Bisa nanti dibawa dibawa. besok sekalian. Iya, besok dibawa pada saat lomba. Jadi begitu Ibu datang kan Ibu nanti kan ini ya, daftar ulang ya. Nah, pada saat daftar ulang itulah ya, maka berkas bisa dikumpulkan ke panitia daftar ulang. Oke. Iya. Ibu mohon izin bertanya. Terima kasih Bu, putus-putus soalnya. Halo, Mila. Punten, surat keterangan yang dari sekolah itu surat keterangan mengikuti lomba di SMP 42 atau surat keterangan bahwa siswa tersebut menerangkan aktif sekolah di sekolah kami, begitu Ibu? Aktif sekolah. Yang namanya surat keterangan ya, itu adalah surat keterangan bahwa siswa itu adalah benar-benar siswa dari sekolah panjenengan dan aktif ya. Terima kasih. Mangga ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup? Mohon maaf Bu. Iya Pak Soleh. Itu karena berkenaan dengan kegiatan sekolah, biasanya itu kan berhubungan dengan bos. Nah itu kalau pakainya surat keterangan kan tidak bisa digunakan Bu. Harusnya ya surat tugas mengikuti kegiatan tersebut Bu. Mohon izin Bapak. Boleh membantu menjawab bagus? Iya, mangga Pak Adi. Mohon izin Bapak, Ibu. Jadi yang dimaksudkan formulir berkas pendaftaran itu yang ada dalam juknis kemarin itu adalah biodata peserta dan surat keterangan siswa aktif. Itu yang pertama. Itu yang besok dilampirkan. Adapun panjenengan besok karena kan ada yang hari libur, ada yang itu masih dalam hari kerja, dan itu delegasi dari sekolah, maka muncullah dari sekolah nanti adalah surat tugas. Nah, surat tugas itu tidak perlu dilampirkan dalam
keranjang kuning tadi, Sophie tadi, nggih. Jadi cukup dimasukkan ke dalam amplop saja yang rangkap 2, sehingga nanti satu ditinggal di sekolah, satu diastu lagi panjenengan untuk SPPD, begitu kan? Yang pertama. Kemudian besok Bapak Ibu, terkait untuk formulir pendaftaran, tidak perlu by person. Jadi gelondongan satu sekolah cukup satu saja. Walaupun di dalamnya berisi 30 peserta misalkan. Tetapi mohon diurutkan yang putra di atas, yang putri di bawah. Kalau misalkan itu memang dalam kolektif begitu nih Bapak Ibu. Izin Pak Ardi. Tapi mohon dipisahkan untuk tari dan menggambar. Iya, betul. Ya kan? Karena nanti daftar ulangnya itu berbeda tempat. Yang tari di bawah dan yang menggambar di depan ruang masing-masing. Seperti itu. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi memang seperti itu nanti untuk menggambar tadi warna kuning nggih, nanti tari ada warnanya berbeda sendiri. Kemudian sudah di snail header nih Bapak Ibu nggih. Jadi berkas tidak tercecer. Jangan hanya di begitu, tetapi betul-betul ditepin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti setelah besok nggih, besok kan sudah fix peserta berapa. Nanti akan kami bagi ruangan sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengetahui putra-putri Bapak Ibu berada di ruang mana. Karena daftar ulangnya nanti tidak di bawah, tapi langsung di depan ruangan masing-masing untuk menghindari stuck peserta. Karena diprediksikan peserta itu lebih dari 250 yang datang ke SMP 42 Semarang, sehingga keadaan SMP kita itu ada satu pintu di tengah. Satu pintu saja, jadi itu nanti auditnya kita urai dengan yang daftar ulang putra, yang daftar ulang menggambar itu berada di depan ruang masing-masing. Ngaten nih Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Saya kembalikan ke pewarta. Pak, izin bertanya. Mangga Bu. Maaf, saya barusan masuk karena tadi terlempar keluar masuk. Ya, ingin saya tanyakan itu berarti nanti anak-anak mengikuti upacara dulu atau langsung lomba? Lombanya jam berapa sampai jam berapa? Karena ini saya barusan masuk tadi, saya sinyalnya kurang baik. Mohon maaf Ibu. Terima kasih. Ya Bu, mengulangi untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah pernah ditanyakan oleh Ibu yang lain. Jadi nanti ketika panjenengan datang dengan putranya, otomatis nanti langsung daftar ulang. Jadi untuk yang seni tari, ya daftar ulang berada di lantai bawah. Kemudian untuk yang seni rupa, daftar ulang di depan ruang masing-masing. Jadi anak nanti setelah besok pagi, ya fix jumlah pesertanya berapa. Nanti dari panitia nanti akan membagikan ruang, ya, akan membagikan ruang. Nah, sehingga panjenengan bisa tahu anak panjenengan berada di ruang mana. Nah, disitulah tempat panjenengan nanti daftar ulang. Kemudian sebelum lomba nanti akan diadakan upacara pembukaan, mengingat pesertanya sangat banyak, ya. Maka dari itu untuk yang peserta lomba menggambar, maka nanti akan diwakili satu ruang peserta putri dan satu ruang peserta putra. Jadi untuk anak-anak yang berada di ruang lain, misalnya saja, kami ngambil satu ruang peserta putri, ruang 1. Kemudian untuk yang peserta putra juga ruang 1. Berarti ruang 2 dan seterusnya bisa langsung standby di ruangan masing-masing. Kemudian untuk lomba tarinya, juga untuk mengikuti upacara pembukaan nanti perwakilan, ya Pak Ardi, ya. Halo Pak Ardi. Ibu, perwakilan nanti. Perwakilan. Jadi tidak misalnya penarinya jumlahnya 5, tidak 5-5-nya itu ikut upacara pembukaan, tidak, tetapi diwakili 1 orang. Begitu ya Pak Ardi, ya? Iya. Gitu Ibu. Sudah jelas?
Bu, siapa Ada tadi? satu yang belum dijawab, Ibu. Yeah. Lomba menggambarnya berapa jam, deh? Karena ini anak-anak kan bertanya, Bu, latihannya berapa? Untuk latihan sama lomba kan biar Iya. disamakan begitu. Lomba menggambarnya durasinya maksimal 4 jam, Ibu. Ya. Ya, Bu, tak kirimi. 4 jam. Jadi nanti setelah upacara pembukaan itu nanti akan ada tanda mulai melaksanakan gambar. Oke. Setelah itu baru mulai lomba tari. Gitu. Untuk lomba gambarnya durasinya maksimal 4 jam. Gitu. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Kelasnya kayak apa? Ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya, Ibu. Iya. Untuk mengenai seragamnya, disepakatinya memakai merah putih atau batik yang dari sekolah ya, Ibu? Bu Yimala? Seragam sekolah, Ibu. Yes, Olahraga nggih. seragam yang putih merah atau yang seragam batiknya identitas sekolah kan biasanya punya seragam batik itu. J. Monggo. Monggo seragam sekolah tetapi tidak olahraga. Oh, J. Berarti Oke. bebas boleh putih merah atau seragam batik, J. Boleh, yang tidak boleh adalah atasnya putih, bawahnya seragamnya batik, begitu ya. Jadi sesuaikan dengan seragam sesuai seragamnya sekolah panjenengan saja. Yang penting, ya, Ibu, Pak Haji yang penting bercanda, Pak Haji. menunjukkan itu adalah identitas dari sekolah panjenengan seragamnya. Begitu ya, Ibu, ya. Terima kasih. Ye. Mangga, ada pertanyaan lagi? Tuh, Pak Soleh itu kelihatannya sudah sudah nggak ada pertanyaan ya? Sudah cukup ya, Bapak Ibu ya? Cekap, Ibu. Terima kasih Mas, coklatnya kepada dikirim ya, Bu. Oh iya. Iya, coklatnya nanti saya kirim, Bu. Ya, Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping semua yang sudah menepati untuk mengikuti temu teknik lomba menggambar. Harapan kami dengan penjelasan hari ini akan memperlancar pelaksanaan lomba pada tanggal 28, ya. Dan mudah-mudahan lomba berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agus, penjelasannya sudah panjang kali lebar, Ge. Bapak admin mau izin bertanya boleh, Bapak? Pak Ardi, monggo Boleh. Pak, untuk yang tari ada semacam TM secara virtual ini lagi mboten nggih? Karena kemarin untuk yang tatap muka kebetulan tidak bisa datang. Oh, itu Bapak Ibu, nanti saya kirimi hasil itunya aja nggih, rekaman kemarin. Kemarin tadi sudah dikirimi, cuma apa ya, gak begitu paham, masih ada pertanyaan itu. Berarti tidak ada nggih? Boten Ibu, karena kemarin itu M-nya memang secara luring, Tatap muka, karena ya. kalau yang ini kan daring karena pesertanya banyak sekali. Kebetulan kalau misalkan panjenengan ke tempat sini tidak bisa menyediakan kursi, jadinya di aula lesehan begitu. Makanya kita pilih daring saja. Toh biar panjenengan gitu. juga sambil nunggu presensi pulang begitu di sekolah masing-masing. Nyata Ibu. Nanti bisa Baik, jadi Bapak, pawon terima ya, belum jelas ngomong atau Ibu. Ya, Bapak, terima kasih. Bu Yulia, aku pengen ngomong sih, Bu. Terima kasih Ibu. Nanti bisa bertanya lagi dengan Pak Arking ya, mengenai tarinya. Kemudian kalau menggambar nanti juga bisa bertanya ke Bu Agus, juga sudah ada kontak personnya ya. Kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi. Acara Tambah Bu Yulia izin. ya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menegaskan kembali supaya pemikiran, yaitu bahwa seluruh peserta itu, apalagi yang menggambar di Bapak Ibu, yang menggambar itu jam 7 sudah buka daftarnya sama transkrip
menggambar ya, jadi itu ada di kelas di lantai 2 dan di lantai 3 seperti itu. Nanti pembagian ruangannya akan saya sampaikan di grup dan nanti akan ditempel di depan sekolah saat hari H seperti itu supaya tidak berdesak-desakan di pintu masuk. Nah, nanti setelah acara pembukaan itu baru lomba menggambar dimulai. Nah, tadi sempat disinggung sama Bu Agus, jadi jam 7 sudah datang ke sekolah, langsung naik di lantai 2 dan lantai 3 untuk daftar ulang, lalu masuk sudah di dalam ruangan semua. Nah, nanti hanya ada perwakilan yang diminta untuk mengikuti upacara di bawah. Nah, setelah upacara di bawah selesai, baru nanti bel untuk melaksanakan lomba menggambar maksimal 4 jam tersebut itu. Nanti di dalamnya ada satu pengawas, satu ruangan ada satu pengawas seperti itu. Itu saja tambahannya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah semangat semuanya hari ini. Semoga hari Sabtu besok tanggal 28 Oktober 2023 lancar semua, sehat semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke dong. Oh iya. Tadi ada suaranya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Saya tutup deh technical meeting hari ini. Mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga nanti lancar deh acaranya hari Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.